Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruni Pertama Politeknik Imigrasi, nama Velia Hermitanura, NRT 2020.2024.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian B. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Internet of Things. Apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah teknologi komunikasi antar mesin atau benda yang saling terhubung dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut M2M. M2M sendiri itu adalah mesin to mesin dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya. Seperti halnya handphone bisa menjadi smartphone karena terkoneksi dengan internet. Mesin atau peralatan ini juga bisa menjadi pintar karena terkoneksi dengan internet. Jadi benda yang memiliki kemampuan IoT akan terkoneksi secara terus-menerus dan akan mengelola informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Yang kedua adalah sejarah Internet of Things. Sebelum tangki bensin IoT, sensor listrik NB-IoT, atau Smart TV, perangkat pertama yang terkoneksi dengan internet adalah pemanggang roti. Di tahun 1989, John Romkey dan Simon Heathcote mengkoneksikan sebuah pemanggang roti ke internet yang bisa bekerja sesuai dengan komando komputer. Saat itu konsep ini dikenal dengan nama Embedded Internet atau Pervasive Computing. Namun di tahun 1999, istilah Internet of Things dicetuskan oleh Kevin Ashton mengikuti peluncuran teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Perkembangan IoT pun dimulai. Dari inovasi RFID yang memungkinkan pelacakan barang lewat frekuensi radio secara jarak jauh, berlanjut ke inovasi dalam objek display data. Lalu dimulainya penggunaan Internet Protocol atau IP dalam jaringan pada tahun 2008. Dan IPv6 di tahun 2011 yang memberikan informasi identitas dan lokasi sebuah perangkat dalam sebuah jaringan internet. Teknologi IoT pun terus berkembang hingga sekarang. Teknologi ini akan semakin stabil dan terima oleh pasar secara luas. Memasuki generasi kedua dan ketiga, risiko penerapan IoT akan semakin kecil dan 20% dari pasar akan menggunakan IoT. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat dari IoT itu sendiri. Mesin yang saling berkomunikasi ini mampu mempermudah proses usaha, karena berbeda dengan manusia, mesin tidak perlu beristirahat, sehingga menghemat tenaga kerja dan waktu. Hasil kerja device IoT juga tercatat secara otomatis dengan rinci, dan parameter kerjanya bisa dikelola secara jarak jauh. Pengelolaan yang mudah ini akan menghemat biaya operasional dan memudahkan perencanaan usaha. Dengan pemilik usaha bisa mengetahui kondisi usahanya secara real time. IoT dapat mendeteksi penggunanya di mana saja apabila perangkat tersebut terhubung ke internet yang sama seperti kita saat mengetahui data kemacetan di mana saja yang harus kita hindari. Masuk pembahasan selanjutnya yaitu unsur pembentuk Internet of Things. Yang pertama ada sensor. Terkadang sebuah device memiliki lebih daripada satu sensor. Sensor diperlukan oleh perangkat IoT untuk dapat menangkap suatu gejala alam, misalnya suhu, tekanan, getaran suara, cahaya, dan lain-lain. Sesuai dengan kegunaannya masing-masing, sensor-sensor ini bertugas mengumpulkan data setiap saat, sesuai interval waktu yang telah kita tentukan. Karena sensor mengumpulkan data berukuran kecil, baterai pada device bisa lebih tahan lama, seperti sensor NB-IoT bisa bertahan selama 10 tahun tanpa ganti baterai. Yang kedua ada konektivitas dan kontrol. Tanpa konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Konektivitas diperlukan agar perangkat tersebut dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Sarana komunikasi device dengan sistem IoT bisa beragam, seperti koneksi seluler, satelit, Wi-Fi, Bluetooth, LPWAN, dan lainnya. Yang ketiga ada data proses. Saat data masuk dari sensor ke cloud, proses pun dimulai. Karena data yang selalu datang dan selalu diperbarui, software bisa melihat perkembangan aset secara real time dan memastikan aktivitas aset sesuai dengan rule atau parameter yang telah kita tentukan. Yang keempat ada dashboard atau user interface. Dashboard adalah tempat di mana data ditampilkan agar user dapat mengamati aktivitas real time yang terjadi pada sebuah device dalam suatu sistem IoT. Di sini, user juga dapat mengubah peraturan dan action yang akan dilakukan oleh sebuah sistem IoT. Masuk ke cara kerja Internet of Things. Seperti namanya, Internet of Things sendiri bergantung pada internet sebagai konektivitas antar sensor maupun perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor akan dikirimkan ke software dan akan diproses untuk menentukan action selanjutnya. Action ini berupa pengiriman alert, penyesuaian jadwal, pemberian notifikasi, penutupan akses pada alat, atau yang lainnya.
IoT dapat dikontrol oleh user melalui dashboard yang ada pada komputer. User yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action sesuai rules yang dibutuhkan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera terupdate dengan sendirinya. Nah, beberapa implementasi dari IoT. Yang pertama ada barcode dan QR code. Prinsip kerja barcode sangatlah sederhana. Ketika barcode didekatkan dengan scanner atau pemindahnya, maka scanner akan memancarkan dan mengidentifikasi informasi atau kode yang ada pada kode batang tersebut. Yang kedua ada smart home. Misalnya, kita lupa mengunci pintu rumah kita saat kita bepergian. Dengan adanya IoT, kita dapat mengunci rumah kita secara jarak jauh. Yang ketiga ada CCTV lalu lintas. Dengan bantuan IoT, semua CCTV di jalan saling terhubung. CCTV dapat merekam dan menganalisa tingkat kepadatan lalu lintas. Yang keempat ada tempat sampah berbasis IoT. Di Cincinnati, volume sampah berkurang sekitar 17% dan volume daur ulang meningkat sekitar 49%. Melalui program berbasis IoT, yaitu Pay As You Throw, program ini akan memonitor siapa saja yang membuang sampah melebihi batas. Yang terakhir adalah implementasi IoT di bidang keimigrasian. Di sini dapat kita lihat sebuah flowchart pencegahan TPPO berbasis IoT. Tugas utama IoT Service adalah mengirimkan data ke lembaga kementerian yang membutuhkan. Sebagai contoh, semua data TPPO atau wilayah rentan TPPO yang terdapat pada basis data akan secara otomatis dilakukan klasifikasi oleh IoT Service dan mengirimkannya kepada Dirjenim, kepolisian, dan lembaga yang terkait sebagai bahan analisa untuk melakukan pengawasan, pendataan, pengontrolan, dan pengambilan keputusan untuk mencegah TPPO. Sekian dan terima kasih.